Siapakah kita sebenarnya? Besok kita akan merayakan hari Minggu Palmarum. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai Raja. Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan memilih mengendarai seekor keledai. Hal ini menggenapi Nabi Zakaria yang telah bernubuat bahwa dia akan datang dengan rendah hati. Kenapa rendah hati? Itu karena Tuhan Yesus memilih mengendarai keledai daripada kuda yang sering dipakai sebagai alat perang. Yesus ingin membawa perdamaian. Orang-orang yang berkumpul di Yerusalem menyambut Tuhan Yesus memiliki harapan dalam kaitan harapan akan kemerdekaan dari penjajahan Roma. Yang menjadi fokus mereka masih kenyamanan duniawi, bukanlah hal yang kekal. Berkatalah mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja, dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lukas 19 ayat 38. Namun kata-kata tersebut seakan palsu, karena beberapa hari dari mereka yang menyebut diri sebagai pengagum Yesus, seakan gelap mata karena kemerdekaan tak kunjung didapat. Kemudian mereka menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya dengan tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat orang-orang berdosa dan dengan lantang berseru, "Salibkan dia!" Lukas 23 ayat 21. Peristiwa ini menjadi sebuah refleksi nyata. Siapakah diri kita sebenarnya di hadapan Kristus? Apakah kita sekedar pribadi yang mengikutnya karena mencari pemuas kebutuhan duniawi melalui Kristus? Atau kita sungguh-sungguh mengikutinya dengan membayar harga, menyangkal diri, dan memikul salib? Siapakah saya sebenarnya di hadapan-Mu ya Tuhan? Siapakah kami ini sebenarnya di hadapan-Mu ya Tuhan? Saya yakin Tuhan punya jawab atas hal ini, karena Dia Maha Tahu. Namun di balik itu kita juga bisa mengerti, karena kita tahu siapa diri kita sesungguhnya. Jemaat yang saya kasihi, mari kita memasuki pekan sengsara ke depan dengan hati yang terbuka, meniliki setiap diri kita masing-masing dengan jujur. Apakah kita ini sungguh mengikut Kristus dengan cinta? Apakah kita ini sungguh mengikut Kristus dengan menyangkal diri? Apakah kita ini sungguh mengikut Kristus bahkan rela juga memikul salib dari dunia ini? Jika takut, wajar. Karena murid pun juga takut karena mereka berpikir dengan kemampuan sendiri. Namun jika kita menyerahkan kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka perkenankanlah Ia menuntunmu dan memberi kekuatan. Siapa kita sebenarnya hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Jangan berhenti sampai engkau tahu siapa kau sesungguhnya, tapi juga beranilah berubah oleh pembaharuan budimu. Tuhan memberkati. Amin. Renungan hari ini adalah renungan terakhir untuk renungan Prapaskah yang dituliskan oleh jemaat-jemaat GKMI Anugerah. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, tetapi ini bukanlah akhir. Karena kita akan memasuki pekan sengsara, kita akan mempraktekkan pesiarahan rohani bersama-sama untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah 2021. Selain renungan yang akan disiarkan setiap harinya, juga ada praktek pesiaran rohani yang akan kami ajak untuk lakukan bersama kepada jemaat GKMI Anugerah. 29 Maret 2021, kita akan belajar untuk puasa mengeluh. 30 Maret, kita akan belajar untuk berdoa bersama keluarga. 31 Maret, kita akan puasa membicarakan keburukan orang lain. 1 April, pembasuhan kaki. 2 April, doa dan puasa. 3 April, makanan ini untukmu. Kita akan diajak memberi makanan untuk tetangga atau orang sekitar. Mari kita bersama menyambut Jumat Agung dan Paskah
dengan praktek pesiaran rohani bersama-sama dalam 1 pekan ini. Kami juga mengajak saudara untuk ikut serta di dalam ibadah Jumat Agung yang akan dilakukan 2 April 2021 pukul 17 WIB. Lihatlah manusia itu. Pelayan firman oleh Pendeta Muda Heri Sugianto dan perjamuan kudus oleh Pendeta Febrian Christian Haryanto. Online akan diadakan lewat YouTube GKMI Anugerah Jakarta. Dan juga pada hari Minggu akan diadakan ibadah Paskah 4 April 2021 pukul 8 pagi dengan tema Berpaling kepada Sang Hidup. Pelayan firman oleh Pendeta Febrian. Dan saudara dapat mengikuti melalui YouTube GKMI Anugerah Jakarta dan onsite di GKMI Anugerah Jakarta, Jalan Taman Tanah Abang 3, nomor 2. Kami tunggu partisipasi untuk mengikuti kegiatan selama sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati.